Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan tentang idhofah. Masih pembahasan tentang idhofah. Langsung saja kita buka kitabnya. Nah, kita lanjut. Wa intakon syartun awi istifhama fa mutlaqan kamil bihal kalama. Apabila ayun syartiyah istifhamiyah, maka hukumnya mutlak bila masuk kepada fiil. Jadi nanti ada ayun yang bisa masuk, bisa mudhof kepada isim nakirah dan ma'rifat, dan ada juga nanti yang hanya wajib kepada isim nakirah saja, dan ada juga ayun yang hanya bisa masuk atau mudhof kepada isim ma'rifat saja. Mari kita jelaskan. Misal kita buat contoh dari kitab. Lafadznya adalah ayyu rajulin ya'tini falahu dirhamun. Ayyu rajulin ya'tini falahu dirhamun. Nah, ayyu rajulin. Nah, di sini ayunnya adalah bermakna syartiyah istifhamiyah. Ayyu rajulin utawi dindine gitu. Utawi dindine wong lanang. Ya dene kang teko ing ingsun falahu mongko iku kedue rajul dirhamun utawi dirham. Jadi di sini jawab. Ini ayyu syartiyah, syarat. Yang namanya syarat pasti nanti ada jawab. Apabila ibu pergi ke pasar, maka saya ikut, namanya syarat jawab. Jadi kayak falahu ini menjadi jawab dari ayyu rajulin. Jadi ini adalah istifhamiyah syartiyah. Nah, gitu. Jadi ketika ayun berbentuk syartiyah istifhamiyah, maka dia mutlak, artinya bisa masuk kepada isim nakirah. Di sini adalah isim nakirah, juga bisa masuk pada isim ma'rifat. Contohnya seperti ayyukum. Misalkan lafadz ayyukum. Ayyukum ya'tini bi arsyiha. Ya'tini bi arsyiha. Nah, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Nah, di sini. Jadi di sini ayunnya di sini adalah ayun yang masuk pada isim ma'rifat, yaitu di sini berbentuk isim dhamir. Gitu. Jadi mutlak. Nah, jadi kesimpulannya dengan pembahasan yang minggu lalu, berarti ayun nanti terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama bisa masuk bisa mudhof kepada isim nakirah plus isim ma'rifat. Nah, yang kemarin ayun yang hanya bisa masuk pada nakirah saja, gitu kan. Yang ketiga, ada ayun yang bisa hanya masuk pada isim ma'rifat. Nah, tapi selain mufrad gitu, kemarin yang minggu lalu, penjelasan minggu lalu. Jadi kesimpulannya ayun bisa ada kalanya yang bisa masuk kepada isim nakirah dan ma'rifat mutlak,
ada yang bisa masuk kepada isim nakirah saja, mudhaf kepada isim nakirah saja, ada yang bisa mudhaf dengan isim ma'rifat saja. Itu. Kita lanjutkan nadama selanjutnya. Wa alzamu idhofatan ladun fajar wa nasbuhut wa dan biha anhum nadar. Ladun wajib mudhaf dan sesudahnya wajib dibaca jar. Wajib dibaca jar. Kita ambil contoh di sini ada yang garis bawah di sini. Ladun hakimin alim, yang paling pojok bawah ini. Ini ada lingkaran berjalan, saya beri petunjuk di sini atau saya garis bawahi warna biru ini. Ladun hakimin alim. Jadi ladun itu kalau dimana ladun hakimin saking ngersane zat kang waha bijaksana alimin kang mudaneni. Jadi ladun hakimin alim. Jadi lafadz yang jatuh setelah hakim, lafadz yang jatuh setelah ladun itu wajib dimudhafkan. Itu wajib dimudhafkan dan dibaca jar. Selesai, hanya begini saja. Kita lanjut selanjutnya, teman selanjutnya. Lanjut, wa ma'ama fiha qalilun wa nuqil fathun wa kasrun li sukunin yatasil. Ma'a wajib mudhaf dan masyhur di fathah ainnya dan sedikit yang disukun ainnya dan di kasroh ainnya bila wasol. Jadi sering kita ketahui seperti di alam nasrah, fa inna ma'al usri usra, ya, fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap lafaz yang jatuh setelah ma'a itu dibaca mudhaf. Silakan kita tulis. Nah, kita ketahui bersama ma'a itu seperti di surat alam nasrah, ma'al usri. Nah, ada lafaz ma'a ini dimudhafkan, mudhaf kepada wajib mudhaf pada lafaz yang jatuh sesudahnya, ma'al usri. Nah, kemudian masyhur penulisannya itu menggunakan fathah ainnya, ma'a. Nah, begini, ainnya di fathah dan sedikit kali kalau ainnya yang disukun, ma itu sedikit lah, ya, ada tapi sedikit. Jadi dia menjadi ma gitu ya. Misalkan ini saya ganti kasro, ganti sukun menjadi ma. Nah, kalau begini bentuknya, permasalahannya bertemulah dua huruf yang mati, sukun dan lam. Makanya ketika diwasolkan, kalau dia posisinya adalah sukun, maka nanti diharakati dengan kasroh menjadi ma'il usri, seperti itulah kira-kira. Tapi ini sedikit ya cara. Yang masyhur adalah di fathah ainnya, ma'al usri. Begitu. Lah ini kenapa kok dikasroh? Kok dikasroh? Karena ada kaidah di ilmu shorof, idza khurika bil kasri. Ketika engkau ingin li'anna sakina idza khurika bil kasri. Ketika ada huruf yang bersukun, ketika ingin diharokati, maka harokatilah dengan harokat kasroh. Seperti lam yakunil ladzina kafaru. Asluhnya lam yakun alladzi. Sedangkan nun dan al nggak bisa dibunyikan karena sama-sama mati. Andaikan dibuang juga tidak bisa, maka solusinya adalah di kasroh nunnya, lam yakunil ladzi, seperti itu. Lanjut nadam selanjutnya. Lanjut, wat membina an ghairu in adam tama lahu udi fanawiyan ma'udima. Ghairu wajib dimudhafkan, tapi kadang mudhaf ilaihnya dibuang, tapi tetap mudhaf secara maknanya. Bila demikian, ghairu wajib mabni dhom. Jadi sama seperti ma'a, ghairu, lafaz-lafaz yang jatuh setelah ghairu juga wajib dimudhafkan. Kita tulis misalkan. Nah, misalkan lafaz ghairu atau ghairil maghdubi, ini tergantung seperti ghairil maghdubi ini kalau kasrah ya, ghairil maghdubi. Nah, dibaca jar, ghairil maghdubi di al-fatihah gitu.
Jadi lafaz yang jatuh setelah ghairi ini wajib dimudhofkan, dibaca jar ini kasroh lah. Kemudian namun ada kadang tidak dimudhofkan namun mudhof secara maknanya saja, ada juga seperti itu. Jadi kalau yang tidak ada lafaz setelahnya dia mudhof secara makna, ya biasanya dia hanya ghairu gitu saja, tanpa tanwin gitu. Misalkan ada dia mudhof secara makna saja, jadi lafadznya tidak disebutkan, ada juga yang seperti itu. Kalau yang maghdubi ini yang secara nampak. Kita lanjut nadam selanjutnya, qablu ka ghairu badu khasbu awalu wadun wal jihatu aidan wa alu. Lafaz yang seperti ghairu adalah qablu, ghairu, qablu, ba'du, hasbu, awalu, dunu, jihatu, wa alu. Nah, ini adalah lafaz-lafaz yang sama seperti ghairu, namun lafaz-lafaz ini tadi dimabnikan dhammah, jadi hanya mudhof secara makna saja gitu. Misalkan kita lihat yang ada di kitab. Nah, di sini saya kasih tanda lingkaran, ada putih berjalan, al-amru min qablu, wa min ba'du. Nah, begitu. Ini ada al-amru min qablu wa min ba'du. Jadi qablu, namun dia mudhof, sebenarnya dia tetap mudhof tapi secara makna saja lafaz. Makanya kalau di makna nih, al-amru utai perkara min qablu saking sadurunge walabar ar-rumu gitu. Jadi dia nampak ketika di maknanya, namun ketika secara lafdiyahnya dia tidak nampak mudhof ilaihnya seperti itu. Begitupun dengan yang lain juga, dunu wal jihatu. Seperti di sini sirtu ma'al qaumi wa dunu. Nah, gitu. Ai dunahum, ini baris yang pertama ini. Sirtu ma'al qaumi wa dunu ai dunahum. Gitu. Jadi lafaz-lafaz yang mudhof seperti ghairu intinya sama ghairu pun juga seperti itu. Apabila dia tidak dimudhofkan dengan lafaz lain, hanya secara makna saja, dia ghairu gitu aja tanpa tanwin. Ghairu, ba'du, qablu, dunu, seperti itu saja. Kita lanjut lagi. Wa arabu nasban idza manakira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Qablu wa ma ba'dahu hukumnya mu'rab bila dinakirakan, artinya tidak dimudhofkan lafdon wa maknan, tidak dimudhofkan secara lafaz maupun secara makna. Ya ghalib atau umumnya itu dibaca nasab. Contohnya seperti ini. Ini saya tulis, ini tulisannya. Ini tulisan saya yang biru ini. As'alullaha al-afwa qablan wa ba'dan. Gitu. Ini ada saya ini tulisan pena biru ini, as'alullaha al-afwa qablan wa ba'dan. Jadi ketika qablu dan ba'da ini tidak dimudhofkan dengan lafaz apapun, maka dan dia dijadikan isim nakirah, maka umumnya dia dibaca nasab. As'alullaha al-afwa qablan wa ba'dan. Saya mohon meminta ampun kepada Allah setelahnya dan sesudahnya. Gitu. Jadi tidak dimudhofkan dengan lafaz apapun, secara makna pun dia tidak dimudhofkan. Dan dia dijadikan nakirah. Jadi qablan wa ba'dan. Nah, seperti itu. Umumnya dibaca nasab. Mudah bukan? Jadi kita lanjut lagi. Wa may yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khulifa. Maksudnya adalah mudhaf ilaih bisa menggantikan mudhaf. Nah, di sini contohkan yang saya garis bawahi ini, wajah rabbuka, wajah anteko apa rabbuka pangeran sira. Maksudnya ai amru rabbika. Nah,
Ini saya ada lingkaran putih berjalan ini, saya beri petunjuk wajah rabbuka. Maksudnya rabbuka ini sebenarnya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mudhof lafat amru. Namun amru di sini dibuang. Mengapa? Ya tidak apa-apa, artinya boleh saja. Rabbuka, kemudian ketika amru ini dibuang, maka rabbuka, lafat rabbika ini pindah menempati tempatnya mudhof. Nah, sedangkan mudhofnya di sini adalah dibaca rofa, maka dia juga ikut menjadi rofa, menjadi wajah rabbuka, yang aslinya wajah amru rabbika. Gitu. Lagi was'alil qaryata. Was'alil qaryata. Ai ahlal qaryati. Aslinya di sini. Was'alil, setelahnya ini was'alil qaryata. Tanyalah kepada desa. Maksudnya ai ahlal qaryati, seperti itu. Aslinya qaryati. Berhubung al-qaryati ini menggantikan kedudukannya mudhof yaitu lafat ahla, dan ahla dibaca nasab, maka qaryatanya juga pun menjadi nasab, was'alil qaryah. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu guru saya dulu Kiai Haji Ahmad Al-Rasyid menjadikan adoman ini sebuah motivasi untuk para murid ataupun para santri bahwasannya untuk bisa menggantikan kedudukan gurunya ketika sudah tidak ada. Kalau misalkan dimani secara Jawa, wama utawi santri iku yali kang ngiring-ngiringi sapa santri al mudhofa ing bapak kiai atau guru gitu ya. Iku yakti teko sapa santri khalafa ing dadi pengganti. Ketika guru setelah tiada, telah wafat, maka penggantinya siapa? Ya murid-muridnya. Anhu saking bapak kiai. Menggantikan dalam apanya? Fil i'rabi, dari kedudukannya. I'rab itu macam-macam kedudukannya, tinggal kedudukannya seorang kiai tersebut apa? Kedudukannya apa? Menjadi rofa, apakah kedudukannya menjadi nasab, apakah kedudukannya menjadi jer atau menjadi jazm? Artinya bisa menggantikan semua kedudukannya. Idza ma khulifa, ketika guru kita atau kiai kita sudah tidak ada setelah wafat, artinya kita harus mampu siap menggantikan posisi guru-guru kita ketika telah tiada. Kitalah penerus-penerus beliau. Nah, seperti itu. Lanjut. Wa rubbama jarul ladzi abqauka ma qad kana qabla hadfi ma taqaddama lakin bi syarti ayyakuna makhudif mumasilan lima alaihi qad khudif. Maksudnya terkadang mudhof ilaih yang mudhofnya dibuang itu tetap dibaca jar, kama kana, seperti halnya dengan syarat mudhof yang dibuang sama dengan ma'tuf alaihnya. Artinya tadi kita keterangan di halaman sebelumnya mengatakan jadi mudhof ilaih yang menggantikan kedudukan mudhof, maka i'rabnya juga i'rabnya mudhof ilaih menggantikan i'rabnya lafadz yang dibuang, mudhof yang terbuang tersebut. Misalkan menjadi rofa, mudhof ilaih tadinya jar menjadi rofa, mudhof ilaih tadinya itu adalah jar, karena mudhofnya nasab juga menjadi nasab, seperti itu. Seperti tadi was'alil qaryah dan juga lafadz wajah rabbuka. Namun terkadang, hanya terkadang ya, nggak banyak, ada terkadang itu tidak banyak. Artinya ada juga yang mudhof yang dibuang tadi itu tetap dibaca jar, walaupun mudhofnya yang terbuang itu dibaca rofa atau nasab. Namun mudhof ilaih yang menggantikan kedudukannya mudhof itu juga tetap dibaca jar. Contohnya di syair bawah ini. Aku lam sudi di syair ini. Aku lam ri'in tahsabai namro'an wa narin taukad tu qoda billaili naron. Jadi tetap dibaca jar. Seperti lagi bawahnya sini, walam armasilal khairi yasrukuhu alfata wala syarri ya'tihi imru'un wa huwa ta'i'un. Jadi wala syarri garis bawah ini, dan ini yang wanarin, jadi tetap dibaca jar, hanya ini terkadang seperti
seperti halnya mudhof yang dibuang sama dan ma'tuf alaihnya. Jadi tetap jernya yang dipakai walaupun menggantikan kedudukan mudhof, seperti itu. Kita lanjut lagi. Wa yuhdafu sanifa yabqal awalum kahalihi idza bihi yataswilu bi syarti anfin wa idafatin ila mislazi lahu adaftal awala. Mudhof ilaih boleh dibuang dan dan menetapkan mudhof seperti semula, yakni buang tanwin atau nun bila tasnya atau jamak, dengan syarat mudhof ilaihnya sama dan mudhof ilaihnya yang menjadi ma'tuf. Jadi contohnya seperti ini, seperti lafaz yang saya garis bawahi ini di kitab ini, qata'a Allahu yada warijlaman qolaha. Asluhunya qata'a mekot sapa Allah yada ing tangane wong. Asluhunya ayyada man, ada lafaz mannya. Warijlaman, dan kakinya seorang. Qolaha kang ngucap sapa man ing kalimat kufur. Jadi seperti yang dikatakan tadi, dengan syarat mudhof ilaihnya sama dan mudhof ilaihnya yang menjadi ma'tuf ini, karena di sini ada man, maka di situ juga ada boleh membuang man. Jadi man cukup satu di depan sini saja, aslunya ya ada man. Nah, seperti itu. Jadi membuang mudhof ilaihnya. Kalau tadi yang sebelum nadman yang kita bahas adalah membuang mudhofnya, sekarang adalah membuang mudhof ilaihnya, itu ya. Aslinya ya ada man, bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Fasla mudhofin syibhi fi'lin manasab maf'ulan aw zarfan ajis malam yu'ab. Faslu yaminin wa tirarun wujida bi ajnabiyyin aw bina'atin aw nida. Mudhof dan mudhof ilaih bisa dipisah dengan maf'ul atau dzaraf atau jar majrur, atau dengan qasam atau ma'mul ajnabi, atau dengan na'at, dan juga dengan tidak. Penjelasannya, nah yang pertama adalah mudhof dan mudhof ilaih dipisah dengan maf'ul bih, dipisah dengan, saya tulis dengan maf'ul bih. Nah, jadi antara mudhof dan mudhof ilaih itu bisa dipisah dengan maf'ul bih dengan syarat mudhofnya nanti mudhof ini harus berupa masdar, kemudian mudhof ilaihnya itu adalah fa'ilnya masdar atau fa'iluhu. Nah, fa'ilnya masdar. Nanti boleh antara mudhof dan mudhof ilaihnya ini, mudhof yang berbentuk masdar dan mudhof yang berbentuk fa'ilnya masdar, nanti boleh dipisah dengan isim maf'ul. Contohnya adalah di sini qatlu auladahum syurakaihim. Qatlu auladahum syurakaihim. Kurang. Nah, qatlu auladahum syurakaihim. Jadi ini adalah mudhof ya, ini mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, dengan auladihim ini maf'ul bih. Nah, jadi antara mudhof dan mudhof ilaih ini,
Nah, ini dipisah dengan maf'ul bih dengan syarat tadi mudhofnya berbentuk masdar. Qatlu, qatala yajlu, qatala yaqtulu qatlan. Dan mudhaf ilaihnya adalah fa'ilnya masdar syurakaihim. Jadi kalau dimaknani qatlu mateni auladahum ing anake aladina sapa syurakaihim sekutune auladahum itu tawa kanca-kancane auladahum seperti itu. Jadi syurakaihim ini adalah mudhaf dari qatlu, mudhaf ilaih dari qatlu seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Tadi di sini kan mudhaf dan yang pertama adalah dipisah dan maf'ul bih. Yang kedua mudhaf dan mudhaf ilaih yang kedua maaf saya hapus dulu. Yang kedua itu dipisah dengan sifat. Maaf, pemisahnya adalah berupa dzaraf. Nah, dzaraf. Contohnya fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dahu rusulihi. Saya tunjukkan langsung di kitabnya saja. Nah, ini ada lafadz fala, ada saya tunjukkan ini fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dahu rusulihi. Jadi mukhlifa ini lafadz mukhlifa adalah mudhaf, rusulihi adalah mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih dipisah dan dzaraf lafadz wa'dahu. Gitu. Jadi bisa. Kemudian selanjutnya pemisahnya adalah qasam. Yang ketiga ini saya kotakin ini asal itu ayyakuna al-faslu al-qasam. Pemisahnya adalah qasam. Contohnya hadza hulamu wallahi zaidin. Jadi hulamu ini adalah mudhaf, wallahi qasam pemisah fasil, zaidin di sini adalah mudhaf ilaih. Jadi hulamu wallahi zaidin. Seperti itu bentuknya. Atau yang ketiga atau yang selanjutnya adalah dipisah dengan ma'mul ajnabi, artinya lafadz-lafadz lain. Seperti lafadz di syair ini yang saya tunjukkan ini, anjaba ayyama walidahu bihi idna jalahu. Jadi sebenarnya ayyama ini saya beri tanda panah ini, ayyama ini mudhafnya dengan idna jalahu. Namun dia dipisah oleh ma'mul ajnabi, fasilnya ma'mul ajnabi, yaitu lafadz walidahu bihi. Jadi ada lafadz lain, ada lafadz yang beramal yang lain, ajnabi itu yang lain. Jadi ayyama mudhaf, ayyama ini mudhaf, isnajalahu ini adalah mudhaf ilaih tapi dipisah dengan ma'mul ajnabi, lafadznya walidahu bihi ini. Gitu. Nah, yang selanjutnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih dipisah oleh na'at. Ini saya tunjukkan dari kitabnya langsung. Nah, ini qauluhu au binatin, yang na'at ini il mudhaf kaqolihi, seperti contoh najautu wa qad balal muradi yusaifahu min bani abi syekhil abati khitalibin. Jadi lafadz mini bani ini jadi mudhaf, ini ada keterangan mudhaf, dan tolibin ini menjadi mudhaf ilaih. Tolibin ini menjadi mudhaf ilaih namun dipisah oleh na'at. Na'atnya itu abi syekhil abadihi. Antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya ini dipisah oleh lafadz abi syekhil abadihi yang statusnya menjadi na'at dari lafadz ibni. Seperti itu. Ini pemisah yang dipisah oleh na'at. Atau dipisah dengan nida atau munada. Yang selanjutnya au nida. Seperti ka'anna barazawna aba iswamin zaidin khimarun dukko bil lijami. Jadi ka'an barazawna ini mudhaf, ini saya keterangan saya mudhaf,
Aba Isamin he Abu Isam, Abu Isom. Ini nida atau munada. Zaidin mudhaf ilaih. Jadi sebenarnya mudhafnya adalah lafaz baradzauna, mudhaf ilaihnya lafaz Zaidin. Dipisah oleh lafaz Aba Isomin ini. Aba Isomin ini adalah nida munada. Di sini di maknanya apa? Ada tulisan he Aba Isomin he Abu Isom. Jadi menjadi munada. Seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi mudhaf dan mudhaf ilaih bisa dipisah dengan maf'ul bih atau dzaraf, qasam, ma'mul ajnabi, na'at, dan juga munada. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan tentang mudhaf, tentang idhofah. Apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanya ke WhatsApp. Demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.